Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 3 2019 0220, Prodi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Baiklah, tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan jasa, yaitu yang saya pilih Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Jang. Traveloka yang merupakan salah satu perusahaan rintisan berstatus unicorn asal Indonesia ini mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket pesawat, kereta api, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Tapi perusahaan jasa pun memerlukan produk fisik atau yang berwujud untuk melakukan kegiatan usahanya. Misalnya, seperti perusahaan transportasi umum yang menawarkan jasa transportasi kepada konsumen. Maka, untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, perusahaan tersebut memerlukan alat transportasi seperti bus, pesawat, atau kapal laut, dan alat transportasi tersebut merupakan produk yang berwujud. Untuk perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, ditinjau dari kegiatannya, maka perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Sedangkan perusahaan dagang, kegiatan pokoknya adalah melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut terlebih dahulu. Kalau terjadi pengolahan, maka pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik. Untuk jenis dari perusahaan jasa yang pertama yaitu perusahaan jasa di bidang keuangan, perusahaan jasa di bidang telekomunikasi, perusahaan jasa di bidang transportasi, perusahaan jasa di bidang kesehatan, dan perusahaan jasa di bidang pendidikan. Sistem akuntansi keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus keuangan juga merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan bisnis untuk menambah modal dari pemilik dan kegiatan bisnis menggunakan modal untuk memperoleh aset produksi yang akan menghasilkan pendapatan. Baiklah, kita akan membahas flowchart siklus keuangan. Pada customer akan melakukan pemesanan tiket, kemudian akan mendapatkan bukti pesanan, kemudian bukti pesanan akan diserahkan ke bagian pemesanan, kemudian bagian pemesanan akan membuat laporan pesanan yang akan diserahkan kemudian ke bagian kasir. Kasir akan membuat transaksi pembayaran, kemudian akan membuat laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pemimpin perusahaan. Menurut Romney dan Stanbat yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Siklus ini pun berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan
yang harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Selanjutnya, flowchart siklus penggajian. Pada bagian kasir akan menyiapkan data pegawai dan membuat slip gaji pegawai. Sebelumnya akan diperiksa ulang oleh pemimpin perusahaan sebelum diberikan gaji. Setelah diperiksa akan diberikan gaji kepada bagian kasir, kemudian akan dibagikan ke semua pegawai. Setelah pegawai menerima semua gaji, bagian kasir akan membuat laporan penggajian yang akan diserahkan ke pemimpin perusahaan. Siklus pemesanan adalah suatu kegiatan atau transaksi baik itu dilakukan secara langsung maupun online dalam suatu organisasi atau perusahaan jasa. Selanjutnya untuk flowchart siklus pemesanan. Pada customer akan memesan tiket, kemudian akan mendapatkan bukti pemesanan yang akan diserahkan ke bagian pemesanan, kemudian bagian pemesanan akan membuat laporan pesanan lalu diserahkan ke bagian kasir. Bagian kasir akan menyimpan sementara nota pesanan, kemudian membuat laporan pembayaran. Laporan pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada pemimpin perusahaan. Siklus SDM adalah suatu aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pengelolaan kemampuan pegawai secara efektif. Selanjutnya untuk flowchart siklus sumber daya manusia. Yang pertama, customer akan melakukan pemesanan tiket. Yang kedua, pegawai akan menerima gaji. Yang ketiga, bagian kasir akan membuat laporan penggajian dan membuat nota pemesanan. Kemudian yang keempat, pemimpin perusahaan akan menerima laporan keuangan, menerima laporan penggajian, menerima laporan pemesanan. Sekian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.